Ya, pemirsa, kita akan lihat kondisi terkini dari Istana Kepresidenan di mana Presiden terpilih Joko Widodo mengunjungi istana disambut langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan diperagakan. Siap. Ya, usai sekitar 1 jam yang lalu atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden terpilih Joko Widodo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Jokowi langsung diajak oleh Presiden SBY untuk berkeliling ke Kompleks Istana Merdeka dan juga Istana Negara, kemudian juga meninjau langsung kantor Presiden. Dan SBY selaku Presiden saat ini memperkenalkan seluruh ruangan dan juga sisi istana kepada Presiden terpilih. Dan bisa Anda saksikan juga untuk saat ini yang Anda saksikan adalah ini gambar siaran langsung dari istana di mana Jokowi dan SBY tengah menyaksikan gladi resik upacara penyambutan Joko Widodo usai dilantik di gedung DPR MPR Senin besok. Dan gladi resik yang dilakukan jika di luar istana juga dilakukan simulasi atau gladi resik upacara penyambutan atau upacara militer penyambutan Presiden Jokowi setelah dilantik besok. Dan sementara itu di dalam yang bisa kita saksikan ini adalah simulasi dari gladi resik yang juga tadi diperankan oleh staf protokoler istana untuk melihat kira-kira bagaimana besok jalannya acara upacara penyambutan Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik Senin pagi sekitar pukul 10 di gedung DPR MPR. Pemirsa, sejumlah acara syukuran sebelum pelantikan Jokowi JK Senin besok digelar di Jawa Tengah. Warga berharap pelantikan Jokowi dan JK akan berjalan lancar dan pemerintahan ke depan akan berlangsung dengan baik. Untuk menyambut pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala, para relawan yang berada di Solo, Jawa Tengah membagikan 3 buah tumpeng kepada warga Solo yang sedang menikmati Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi. Para relawan dan warga Solo bersama-sama mendoakan agar proses pelantikan berjalan dengan lancar dan pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut dapat berjalan dengan baik. Di Yogyakarta, relawan membuat panggung hiburan rakyat di depan Istana Kepresidenan, Gedung Agung Yogyakarta. Rencananya panggung hiburan akan diisi dengan pentas seni oleh sejumlah seniman. Selain sebagai rasa syukur, panggung hiburan ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi sejumlah tim sukses maupun relawan. Sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, ratusan anak yatim mengikuti prosesi sunatan massal yang diadakan oleh Bupati Pemalang di pendopo setempat. Sunatan massal ini digelar sebagai rasa syukur jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Senin besok. Bupati Pemalang berharap setelah dilantik sebagai Presiden, Jokowi segera merealisasikan semua janji yang diucapkannya ketika berkampanye dan membuat pemerintahan bebas dari korupsi. Tim Liputan Metro TV. Harapan terhadap pemerintahan Jokowi JK terus bermunculan. Warga dengan berbagai latar belakang berharap Joko Widodo mengingat dan melaksanakan janjinya untuk rakyat yang pernah ia sampaikan di masa kampanye. Inilah harapan Masal Woko Amorodi, tukang beca asal Solo, Jawa Tengah yang sengaja datang menemui Jokowi di Jakarta. Masal berharap Jokowi tidak melupakan rakyat saat menjadi presiden nanti. Jadi presiden itu harus merakyat dan jujur
istilahnya semua aspirasi janji-janjinya semuanya ditepati, biar nggak kayak orang-orang besar itu cuma janji-janji ada, nggak bisa pernah satu pun yang ditepati. Makanya saya itu ibaratnya cuma membackup dari belakang. Saya itu rakyat kecil, nggak tahu apa-apa. Kasihan nanti putra daerah kalau namanya itu jatuh. Harapan serupa serta dukungan agar pemerintahan Jokowi berjalan baik juga disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Jadi kami dari NU selalu dan akan selalu di belakang konstitusi. Siapapun pilihan rakyat, siapapun kami pasti akan menghargai pilihan rakyat. Yang penting ke depan bagaimana Presiden, Wakil Presiden mampu menjalankan amanat. Begitu pula MPR, DPR, semuanya demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa. Sejumlah tokoh lewat akun Twitternya juga mengingatkan dukungan rakyat melalui kerja relawan harus dijawab dengan komitmen kerja Jokowi JK. Jokowi sendiri menyadari bahwa pembangunan Indonesia tidak bisa dilakukannya sendiri dan harus mengajak semua pihak untuk terlibat, termasuk merangkul para elit politik. Kerja Jokowi barulah akan dimulai. Janji kampanye yang dia gulirkan pada masa kampanye lalu akan dinanti realisasinya oleh seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Syukuran rakyat untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden baru yang digelar di Monas, Jakarta Pusat hanya diisi hiburan musik dan pawai budaya, namun juga acara pelepasan lampion yang merupakan simbol pengharapan terhadap pemimpin baru. Salah satu relawan yang terlibat dalam aksi syukuran rakyat, Abdi Negara, mengatakan pelepasan lampion akan menjadi salah satu acara yang akan mewarnai syukuran rakyat pada hari Senin mendatang seusai pelantikan Jokowi sebagai presiden. Malam setelah break maghrib akan ada pertunjukan berlanjut terus sampai malam nanti setelah break maghrib sampai jam 22 diharapkan. Nah, sebelumnya nanti akan ada acara syukuran di jam sebelum maghrib jam 5 dan ada acara malam. Ada beberapa komunitas yang ingin melepas lampion juga pada malam itu. Ya. Nyala merah lampion jika menilik pada tradisi Tiongkok memiliki arti adanya harapan terhadap kebahagiaan dan adanya harapan yang lebih baik. Tradisi pelepasan lampion selama ini kerap bisa kita lihat pada acara perayaan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pengamat hukum tata negara, Widodo Eka Cahyana menilai acara yang diprakarsai oleh para relawan ini sebagai bentuk kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Ini bagian dari praktek-praktek ketatanegaraan di mana rakyat yang memiliki posisi sebagai pemegang kedaulatan terlibat langsung untuk turut mengawal pemerintahan di bawah presiden yang akan dilantik itu. Dan saya kira itu tradisi yang bagus yang selama ini terlihat sangat elitis. Pada era ini itu keterlibatan masyarakat luar biasa dan ini bagian dari proses partisipasi rakyat yang kita harapkan nanti ke depan seluruh rakyat akan mengawal bagaimana pemerintahan Jokowi JK nanti akan berjalan. Sejumlah pekerja seni dan masyarakat umum diperkirakan akan membanjiri syukuran rakyat ini. Dukungan relawan kepada Jokowi lewat aksi spontan bukanlah yang pertama. Pada masa kampanye lalu, dukungan lewat konser musik di kawasan Senayan juga pernah mereka lakukan untuk mendukung pencalonan Jokowi JK. Tim Liputan Metro TV. Ya, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala, beragam acara telah dipersiapkan di Monumen Nasional atau Monas. Panitia menargetkan seluruh persiapan acara syukuran salam 3 jari akan selesai malam hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fazilah Hairunisa di Monas. Fazilah, bagaimana persiapan acara syukuran rakyat salam 3 jari dipersiapkan hingga sore hari ini?
Wahyu, hingga sore ini persiapan untuk panggung utama sendiri sudah mencapai 50%, sementara kesiapan lainnya seperti daftar artis-artis yang akan tampil yaitu sudah mencapai 95%, dan seperti kesiapan untuk dekorasi panggung dan segala macamnya juga masih dipersiapkan, dan panitia menargetkan akan menyelesaikan persiapan ini yaitu pada malam hari nanti. Dan rencananya acara syukuran rakyat Salam 3 Jari ini akan dimulai pada esok hari yaitu pukul 10 pagi dan akan diisi oleh acara-acara seperti mulai dari nonton bersama, acara pelantikan di gedung MPR, dan akan disediakan beberapa layar besar di sejumlah titik yang ada di sekitar Monas. Dan acara syukuran ini juga nantinya akan ada 40 artis ibu kota yang akan mengisi acara. Dan juga ada pawai budaya mulai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan dan berakhir di Monas. Dalam acara ini juga selain Jokowi akan memberikan pidato kerakyatan, Jokowi juga akan melakukan potong tumpang dan doa bersama relawan dan masyarakat lainnya. Dijadwalkan besok Jokowi akan sampai di Monas yaitu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk tamu undangan juga akan disediakan sekitar 400 kursi khusus yang ada di sebelah panggung utama. Sementara untuk keamanan sendiri, kawasan Monas ini akan dijaga oleh 24.000 personil yang terdiri dari 20.000 dari Polri dan 4.000 dari TNI yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, yaitu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh yang siap siaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama acara syukuran rakyat Salam 3 Jari ini berlangsung. Dan panitia juga menargetkan bahwa acara ini akan dipadati oleh 100.000 pengunjung yang akan datang yang berasal dari berbagai daerah. Wahyu. Ya baik, terima kasih Fazila Herunisa melaporkan langsung dari Monumen Nasional Jakarta. Pemirsa, tidak ada syarat apapun bagi relawan dan juga Anda masyarakat yang ingin meramaikan syukuran pelantikan Jokowi JK besok kecuali membawa kantong plastik. Ada apa di balik syarat kantong plastik ini? Berikut liputannya. Hari Minggu besok, geruduk akan memenuhi area Bundaran Hotel Indonesia dan Monas. Ya, geruduk atau gerakan 20 Oktober ini digagas relawan pendukung Jokowi JK. Geruduk diperkirakan akan mencapai ribuan orang yang semuanya ingin ikut berpartisipasi dalam puncak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia. Mereka pun menamai perayaan pelantikan ini dengan syukuran Salam 3 Jari. Ajakan untuk bergabung dalam gerakan ini sudah muncul jauh-jauh hari sebelumnya. Di jejaring sosial Twitter misalnya, sejumlah relawan membuat tanda pagar atau hashtag geruduk untuk berbagi dan memudahkan pencarian informasi terkait kegiatan ini. Para relawan juga mengadakan pertemuan untuk kelancaran proses acara syukuran rakyat ini. Syukuran kemenangan bersama rakyat. Jadi Pak Jokowi yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat, akhirnya kita bisa merayakan kemenangan ini kembali pun juga bersama rakyat, tidak secara elitis di dalam istana gitu. Kalau ini turun ke jalan bersama rakyat, nyanyi bersama. Uniknya dalam acara ini, para relawan mengajak warga dan relawan lain untuk mengikuti acara sambil merevolusi mental dengan cara yang paling sederhana, yakni merevolusi mental dari diri sendiri. Salah satunya lewat gerakan membawa kantong sampah sendiri saat aksi. Fungsinya untuk membantu membersihkan sampah yang terlihat dan membuang sampah yang terkumpul pada tempatnya. Ini penting dilakukan untuk membiasakan warga yang efek positifnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Syukuran Salam 3 Jari ini diharapkan bisa menjadi ajang bertemu seluruh rakyat Indonesia yang sebelumnya sempat terpolarisasi akibat pilihan politik kala Pilpres lalu. Sekarang saatnya semua bersatu bersama sang pemimpin baru untuk Indonesia yang lebih maju. Pemirsa, Dewan Masjid Indonesia menggelar doa bersama syukuran rakyat menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Yusuf Kala di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Doa bersama ini dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Maulin Nastria. Maulin, bagaimana suasana doa bersama di Masjid Sunda Kelapa sore hari ini?
Ya Wahyu, sore hari ini suasana di Masjid Sunda Kelapa sangat ramai oleh warga yang hadir tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja, tetapi dari Bogor, Depok, Tangerang, dan juga dari wilayah Bekasi. Rencananya akan ada sebanyak 4.000 warga yang mereka merupakan dari Muslimat Nahdlatul Ulama hadir ke Masjid Sunda Kelapa pada sore hari ini untuk menggelar doa bersama menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Warga yang datang ini terdiri dari tidak hanya Muslimat Nahdlatul Ulama tetapi juga dari masyarakat sekitar. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia, GP Ansor, dan juga dari Muslimat NU sendiri. Berbagai rangkaian acara ini juga sudah digelar sejak pukul 15.30 tadi, yaitu yang pertama adalah khataman Al-Quran yang hingga saat ini masih terus berlangsung nantinya sampai pukul 7 malam atau menjelang Isya. Kemudian rencananya Presiden terpilih dan juga wakilnya Jokowi JK akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang datang di sini untuk ikut bersama berdoa bersama masyarakat di sini. Dan sebelum diambil sumpah jabatan sebagai presiden dan juga wakil presiden, hari ini Jokowi JK memang mengikuti berbagai rangkaian kegiatan religius. Tidak hanya di Masjid Sunda Kelapa ini, tetapi juga Jokowi JK berencana untuk mendatangi Pura Agung Werastia di Tanah Abang dan juga di Gereja Katedral. Harapan dari doa bersama ini yakni Jokowi JK mampu mengantar bangsa ini pada kejayaan, menjadi negeri yang berdaulat dan juga mampu mengantar keadilan dan juga kesejahteraan. Itu harapan dari warga, tidak hanya bagi kaum muslimat tetapi juga dari seluruh berbagai masyarakat di semua agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Jokowi JK berupaya untuk menghadiri berbagai kegiatan religius pada malam hari ini. Ya, Wahyu, demikian. Ya, baik. Terima kasih Maulin Nastria melaporkan langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Pemirsa, Senin pagi besok, Joko Widodo akan dilantik menjadi Presiden RI yang ke-7. Setelah resmi menjabat, Jokowi bertekad mengubah istana menjadi Istana Rakyat. Seperti apa Istana Rakyat dalam konsep Joko Widodo? Berikut liputannya. Ya di sana di mana? Nggak punya rumah. Enggak lah, nanti kita atur, tidak kayak sekarang ini tiap hari saya diantri ribuan di depan balai kota gubernuran, ini gimana coba? Kan nggak bisa kerja saya. Nanti akan kita atur pada hari-hari tertentu kita bertemu di istana. Ya tahu, mungkin bisa hari Senin saja, atau hari Jumat saja, atau hari Rabu saja, atau hari Minggu saja, nggak ngerti. Bahkan rencananya pasca pelantikan nanti, Jokowi juga akan mengundang 700 warga masuk ke Istana Negara untuk bertemu dengannya dan merasakan suasana istana. Baik, yang tadi katanya mau masuk istana, mungkin pada saat pelantikan bisa berkumpul di Monas ya Pak, untuk melihat? Nanti di Monas dan bisa masuk ke istana, tetapi hanya kita batasi 700 orang. Hanya 700? Ya, 700 orang. Siapa cepat dia dapat atau sistemnya seperti apa tuh? 700 dari 240 juta orang? Nggak tahu. Enggak, saya hanya suruh, pokoknya 700 dibagi gitu aja. Jadi akan bisa masuk akses ke istana ya? Iya, dibagi, ada diberi identitas lah gitu. Yang ada kodenya, tapi saya sudah pesan agar ini dibagi pada rakyat beneran. Kesan formal memang kerap melekat pada istana. Hanya pada masa Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kesan formal itu sempat terhapuskan selama 2 tahun masa jabatannya.
Sementara itu, di era Presiden SBY, istana hanya dibuka di momen-momen khusus, di antaranya saat open house Presiden di Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, dan berikut ini adalah tanggapan sejumlah warga atau masyarakat terkait konsep Istana Negara, Istana Rakyat yang diusung Presiden terpilih Joko Widodo. Setuju banget, karena calon presidennya sekarang itu Bapak Jokowi itu merakyat sekali, sehingga dia ingin sekali dekat dengan kita sebagai rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat bersyukur dan kita akan mendukung segala program dan rencana apapun itu untuk kebaikan kita rakyat Indonesia. Yang selama ini untuk Istana Negara yang kesannya selalu angker buat rakyat Indonesia ya. Jadi notabene boleh bisa dihitung siapa-siapa saja yang bisa masuk ke istana, kan gitu kan. Tetapi dengan adanya konsep Pak Jokowi ke depan untuk menjadikan Istana Negara itu jadi Istana Rakyat, ya minimal rakyat Indonesia yang ada di Jakarta dan di Indonesia khususnya, bila mereka ingin berkunjung ke Istana Negara itu ditanggapin atau diterima dengan baik gitu. Ketika rakyat itu datang nggak merasa kaku, kalau itu memang milik rakyat kan berarti kita ada hak dong, boleh ngasih pendapat, boleh ngasih masukan, dan istilahnya mungkin lebih ini lagi, kita itu berarti benar-benar pemimpin itu merakyat. Ya, sangat setuju, karena memang negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi apapun kebijaksanaan yang berhubungan dengan rakyat pasti kita dukung. Pemirsa, para adik Presiden terpilih Joko Widodo dipastikan akan hadir dalam acara pelantikan Senin besok. Apa saja persiapan mereka dan seperti apa sosok Joko Widodo di mata adik-adiknya? Berikut wawancara reporter kami Fazila Herunisa dan juru kamera Dian Aristia. Salah satu yang dipastikan akan hadir pada acara istimewa pada Senin 20 Oktober 2014, yaitu pelantikan Presiden terpilih, adalah adik kandung dari Bapak Joko Widodo. Nah, saat ini saya akan bertanya-tanya bagaimana sih persiapan para adik-adik ini untuk menyambut hari istimewa tersebut. Yuk kita tanya langsung. Sambut hari istimewa besok pasti persiapannya khusus dong, ya kan? Nah, apa sih kira-kira yang disiapin untuk hari istimewa itu dari adik-adik tercinta ini? Apa? Ya, pakai baju kurung, udah Mbak, itu aja deh. Biasa saja. Nggak ada. Enggak, Mbak. Enggak. Saya tanya, seperti apa sih sosok Pak Jokowi sebagai kakak di mata adik-adiknya gitu? Siapa? Mungkin Mbak Titik mau ngomong. Mas Jokowi, kalau menurut saya itu Mas Jokowi adalah seorang kakak yang sangat mengayomi adik-adiknya, sangat ngemong adik-adiknya dari dulu itu. Dari dulu dalam zaman kita masih kecil seperti itu sampai sekarang hubungannya ya. Nah, kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan oleh untuk Pak Jokowi? Mungkin Mbak mungkin bisa melihat ke kamera, menyampaikan secara langsung ya. Buat Mas Jokowi tercinta, semoga Mas Jokowi bisa mengemban amanah yang sudah berada di pundaknya untuk selalu istiqomah juga, berhasil, kemudian sukses. Kita doakan bersama-sama dengan rakyat juga. Itu aja, Pak. Bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. Itu. Yeah. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak. Ya, dan tentunya bukan hanya keluarganya Jokowi yang ingin acara istimewa besok berjalan dengan lancar, namun seluruh masyarakat Indonesia pun menginginkan besok acara pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dari Jakarta, Fazila Khairunisa, Dian Aristia, Metro TV. Salam Budaya Persatuan Indonesia.